Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Materi kami yaitu tentang umum. Baiklah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian menurut para ahli usul. Yang pertama, menurut ulama Hanafiyah, setiap lafaz yang mencakup banyak, baik secara lafaz maupun makna. Yang kedua yaitu menurut ulama Syafi'iyah, diantaranya yaitu Al-Ghazali, lafaz yaitu lafaz yang dari satu segi menunjukkan dua makna atau lebih. Selanjutnya yang ketiga yaitu menurut Al-Basdawi, lafaz yaitu lafaz yang mencakup semua yang cocok untuk lafaz tersebut dengan satu kata. Pembahasan selanjutnya yaitu ruang lingkup Terdapat dua ruang lingkup. Yang pertama yaitu lafaz itu sendiri tersusun dari huruf-huruf. Yang kedua, makna atau arti yang terkandung dalam lafaz itu. Para ulama usul membahas persoalan mengenai lafal apakah lafal tersebut berada dalam lingkup makna atau lingkup lafaz. Yang pertama, menurut jumhur ulama, itu pada hakikatnya berada dalam lingkup lafaz. Yang kedua, sebagian kecil ulama berpendapat bahwa itu juga menyangkut makna. Yang ketiga, jumhur ulama berpendapat bahwa lafaz dapat juga digunakan untuk makna. Yang keempat, Qadhi Abdul Wahab berpendapat bahwa tidak ada yang dapat dikaitkan kepada kecuali lafaz. Yang kelima, As-Sarkisi berpendapat bahwa tidak dapat digunakan pada makna kecuali penggunaannya hanya secara majasi. Yang keenam yaitu segolongan ulama Irak berpendapat bahwa itu tidak dapat digunakan untuk perbuatan dan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Asdani Melisa Putri, NIM 1913040158 akan menjelaskan tentang sigat dan lafaz-lafaz yang berarti Dengan pengertian lain, adalah kata yang memberi pengertian umum, meliputi segala sesuatu yang terkandung dalam kata itu dengan tidak terbatas. Menurut bahasa, artinya merata, dan umum menurut istilah adalah lafaz yang memiliki pengertian umum terhadap semua yang termasuk dalam pengertian lafaz itu. Mulanya. Yang kedua, kata jamak atau plural yang disertai alif dan lam di awalnya. Yang ketiga, lafaz asma al-mausul seperti ma, alladhi, na, allazi, dan sebagainya. Yang kedua adalah bentuk lafaz-lafaz yang berarti Yang pertama, lafaz kala atau setiap dan jamak atau seluruhnya. Kedua kata tersebut, keduanya mencakup seluruh satuan yang tidak terbatas juga. Empat, lafaz asma al-arsyad atau isim-isim isyarat, kata benda untuk mensyaratkan seperti kata ma dan sebagainya. Yang keenam, isim mufrad yang ditarifkan dengan alif lam jinsiyah. Yang keenam, lafaz jamak yang ditarifkan dengan idhafah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang yang yaitu dilalah lafaz Jumhur al-ulama diantaranya Syafi'iyah berpendapat bahwa lafaz itu dalalatnya zani. Zani yang dimaksud adalah perkiraan atau sangkaan. Atas semua satuan-satuannya juga zani dalalatnya. Hingga terkenalah di kalangan mereka suatu kaidah usuliyah yang berbunyi setiap dalil yang harus ditaksis. Taksis adalah penjelasan sebagian lafaz. Oleh karena itu, ketika lafaz ditemukan, hendaklah berusaha dicarikan pentaksisnya. Atas dasar pendapat jumhur ulama tersebut, diantaranya kiranya dapat dipahami bahwa lafaz itu baik sebelum maupun sesudah ditaksis zani dalalatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelvisa Janah dengan NIM 19130404157. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang macam-macam lafaz lafaz ini terbagi menjadi 3 macam. Baik, yang pertama yaitu tentang lafaz dengan makna Al-Quran menjelaskan dengan lafaz dan yang dimaksud juga umum. Lafaz tersebut mencakup pada semua afrad atau satuan makna yang bernaung di bawah petunjuk lafaz itu. Tidak satu makna pun yang lepas sasaran dari cakupan bentuk ini. Imam Asy-Syafi'i menyajikan beberapa ayat Al-Quran yang berbentuk dan bermakna sebagai berikut. Firman
Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 62 yang artinya Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Dia pemelihara segala sesuatu. Dan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ibrahim ayat 32 yang artinya Dia menciptakan langit dan bumi. Pada ayat-ayat di atas diutarakan secara umum yang tertutup setelah mengandung kekhususan secara segala sesuatu. Misalnya langit dan bumi, setiap yang bernyawa, pohon dan sebagainya semua merupakan ciptaan Allah yang Maha Pencipta. Setiap yang letak di hamparan bumi mendapat jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, lafaz am dengan makna khusus. Al-Quran menyatakan ungkapan am, tapi yang dituju tertentu sebagian maknanya. Sebagaimana contoh dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 173 yang artinya mereka yang kepadanya manusia berkata, manusia telah berkumpul melawan kamu, maka takutilah mereka, tapi mereka bertambah iman karenanya. Dan mereka menjawab, Allah cukup bagi kami, Allah cukup bagi kami, dan Dialah sebaik-baiknya pengantar segala urusan. Kata pada ayat tersebut dalam tren usul fikih termasuk dalam kategori lafaz am, tapi pada ayat tersebut kata dibawa pada maksud khusus sebagian dari cakupan umum kata tersebut. Penelusuran pada konteks ayat ini sekurang-kurangnya ada 3 arti kelompok manusia. Pertama, manusia yang bersama Rasulullah. Yang kedua, manusia yang hendak yang memusuhi yang pertama. Dan yang ketiga, manusia yang menakut-nakuti kelompok yang pertama. Karena itu pengetahuan atas sebab nuzul suatu ayat secara makro maupun mikro sangatlah diperlukan agar tidak gagal dalam mengungkapkan makna dan maksud suatu ayat. Dan yang terakhir, lafaz am yang maksus. Bentuk lafaz am yang ketiga ini yang banyak dijumpai dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Lafaz Al-Quran dan Al-Sunnah yang tidak dibatasi cakupan maknanya oleh qarinah, lafidah, akliyah, urfiyah, dapat dinilai sebagai lafaz am selama tidak ditemukan dalil yang mentaksisnya. Konsep taksis diulas panjang lebar oleh Imam Al-Syafi'i secara sistematis dalam lembaran karyanya Al-Risalah dengan mengetengahkan beberapa ayat kemudian ditaksis dengan ayat atau hadis lain. Di antaranya adalah surat An-Nisa ayat 11 sampai 12. Pada ayat tersebut menyebutkan secara umum bagian-bagian waris ayah, ibu dan istri mendapatkan bagian tertentu. Tetapi Al-Sunnah menentukan bahwa ketentuan perihal waris tidak berlaku dalam kondisi apapun. Terdapat beberapa faktor yang harus terpenuhi agar waris berjalan dengan mulus, yaitu kesamaan agama antara pihak yang mewarisi dengan pihak yang penerima waris, dan yang mewarisi tidak boleh pihak yang menyebabkan hilangnya nyawa si mewaris, serta tidak berstatus sebagai budak. Sudah diselesaikan wasiat yang dibuatnya atau dibayarkan hutang. Baik, hanya itu bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.